Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Seperti apa hidup yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang-orang percaya? Kita melihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang dikehendaki Allah. Jadi hidup yang dikehendaki Allah atau hidup yang dikehendaki Tuhan, kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita ialah dikatakan yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Itu ayat yang ke-16, bersukacita senantiasa. Artinya apa? Tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun. Kita tetap dikatakan bisa bersukacita dalam keadaan diberkati, dalam keadaan tidak diberkati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mengalami masalah, ujian, pencobaan, atau dalam keadaan diberkati sekalipun, kita tetap bersukacita dikatakan. Kenapa bisa demikian? Karena sukacita itu datangnya dari hati. Tinggal bagaimana kita menjaga hati kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Bersukacita berbeda dengan orang yang bergembira. Orang yang bergembira itu tentu disebabkan oleh sesuatu hal yang menyenangkan. Diberkati, rumah baru, mobil baru, mungkin perayaan ulang tahun, pernikahan, hal-hal yang menyenangkan itu yang menyebabkan kita bergembira. Dipengaruhi oleh situasi keadaan yang ada. Tetapi bersukacita ini adalah sesuatu yang timbul dari dasar hati, yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu apapun. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Orang yang bersukacita itu yaitu orang yang membuang rasa khawatir, bimbang, ragu, takut, dan orang yang tidak bersungut-sungut. Ini adalah orang yang bersukacita. Dan saya mau katakan, orang yang bisa bersukacita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam keadaan susah pun dia bersukacita, itu anugerah. Anugerah. Jadi sekali lagi mau saya katakan, bersukacita dari dalam hati, dan itu adalah anugerah. Dan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di sepanjang hidup kita ada hubungan yang dekat, membangun hubungan yang karib baik dengan Tuhan lewat doa. Sebab kita tahu, kita sudah sering mendengar bahwa doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah napas kehidupan orang-orang percaya. Tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Sekali lagi, dalam keadaan diberkati, tidak diberkati, susah, sakit, sehat, kita tetap berdoa. Sebab apa? Sebab
di dalam doa. Ada kekuatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, dan ada keselamatan di sana. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang percaya kepada Dia. Kalau tadi yang pertama tadi dikatakan bersukacita, ini menunjukkan rasa ucapan syukur. Kalau senantiasa bersukacita, ini berarti senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang-orang percaya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Saya memang harus katakan tidak gampang untuk bersyukur dalam keadaan susah, dalam keadaan mengalami tekanan. Saya mau katakan tidak gampang. Tetapi itulah kekristenan. Itulah yang dikehendakin Allah bagi kita pengikut-pengikutnya. Bersyukurlah dalam segala hal. Baik buruknya keadaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalaupun masalah tekanan, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup ini, kita jangan langsung cepat-cepat bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah mempunyai sesuatu, Allah mempunyai rencana, dan Allah turut bekerja di dalam sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak tahu dalam keadaan susah ini mungkin Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam diri kita. Seperti Yusuf. Yusuf itu dia mengalami tekanan hidup, dibenci, dibuang, dijual, dimasukkan ke penjara, tetapi dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik. Keadaannya tidak membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Dia selalu bersyukur, dan kita melihat Allah turut bekerja di dalamnya. Lewat dia dimasukkan ke sumur, dijual, dimasukkan ke penjara. Dan inilah satu jalan membawa dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Jadi saya mau katakan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mungkin, sekali lagi saya katakan, dalam keadaan Tuhan izinkan kita kekurangan, kita harus bersyukur karena mungkin di dalamnya Tuhan ingin membentuk kita untuk kita lebih dekat lagi. Jadi dalam segala sesuatu dikatakan Allah turut bekerja. Sebabnya kita harus bersyukur dalam segala hal. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini, orang yang bersyukur dalam segala hal adalah orang yang bertekun. Sekali lagi saya katakan, bersyukur dalam segala hal ini berbicara ketekunan. Orang yang tekun itu seperti apa? Tekun. Tidak memandang keadaan, dia bertekun. Bersyukur dalam segala hal, ini juga berbicara ketekunan. Yakobus pasal yang pertama, ini yang terakhir. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi bersyukur dalam segala hal ini menjadikan kita
orang-orang Kristen yang sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya yakin dan percaya ketika kita lakukan ini, maka kita akan dibawa naik bersama-sama dengan Tuhan, menjadi orang yang hebat. Walaupun kita harus melalui banyak proses-proses dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Biar firman ini menjadi perenungan kita malam hari ini, dan malam ini tidur nyenyak, besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kembali kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.